Hai minasan, konnichiwa. Jadi kembali lagi bersama channel Kiena 42. Yeay. Nah, hari ini kita akan lanjutin pembahasan bab yang ada di Minano Nihongo pertama, yaitu selanjutnya bab 16. Oke, jangan lupa untuk tonton videonya sampai akhir ya. Nah, di bab 16 itu sendiri pertama-tama kita akan belajar untuk menyambung kata kerja yang lebih dari 2 aksi. Nah, pola kalimatnya itu nani kata kerja bentuk T1 plus kata kerja T2 plus kata kerja T3. Jadi kata kerjanya ini ada lebih dari 1. Anggap aja kayak koma gitu. Cuman dia pakainya penggantian perubahan bentuk kata kerja gitu loh. Kalau di Indonesia cuma koma kan. Nah, kalau di Jepang tuh lebih ke nanti diubah bentuknya. Tanpa berlama-lama, contohnya itu yang pertama ada Tokyoe ite sanpo shite matcha o nomimashita. Pergi ke Tokyo, terus jalan-jalan, terus minum matcha. Nah, terus contoh yang kedua itu asa pang o tabete shower abite gakkoi ikimasu. Pagi makan pang, makan roti, terus mandi, terus pergi ke sekolah. Jadi kayak urut-urutan gitu loh, kayak kalimatnya koma gitu. Nah, terus beda lagi kalau misalnya kata sifat i. Jadi nanti kalau kata sifat i itu i-nya yang di belakang itu bakal dicoret dan diganti kute. Nah, contohnya oki. I-nya itu bakal, nanti aku tunjukin di sini. Oki, i-nya di belakang itu nanti bakal diganti kute. Jadi oki kute. Terus kalau chisai itu i-nya di belakang tuh bakal dicoret, terus bakal diganti chisakute. Terus yang ketiga misalnya ini pengecualian, oke? I itu artinya baik gitu kan. Nah, itu bakal diganti jadi yokute. Jadi bukan ikute tapi yokute, oke? Nah, terus selanjutnya ada kalau kata sifatnya na. Nanti nanya bakal dicoret juga, diganti D. Contohnya, Mira-san wa hansamu de shinsetsu desu. Saudara Mira adalah orang yang baik hati dan ganteng, kayak gitu. Jadi, nanya di belakang itu dicoret, diganti D. Mirip kayak I, tapi kalau I itu I-nya yang dicoret, ganti kute. Kalau kata sifat na itu nanya dicoret diganti D. Nah, terus contoh yang kedua, Nara wa shizuka de kirei na machi desu. Kota Nara itu kotanya bersih, cantik, dan juga tenang gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada kalau misalnya kata benda. Kata benda itu mirip kayak kata sifat na, yaitu diganti D. Nah, contohnya Karina-san wa Indonesia jinde Oma Fuji Daigaku no gyugakusei desu. Saudara Karina adalah orang Indonesia dan mahasiswa asing di Universitas Fuji, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada Karina-san wa gakusei de Maria-san wa shufu desu. Jadi wa-nya di sini bisa diartikan untuk membandingkan, kayak contohnya bahasa Indonesianya saudara Karina seorang mahasiswa, sedangkan saudara Maria adalah
seorang ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, terus kita akan mulai masuk ke pola kalimatnya di bab 16. Yang pertama itu ada kata kerja pertama bentuk tekara, terus kata kerja kedua. Ini tekara ini artinya adalah setelah. Contohnya, okane wo irete kara botang o oshite kudasai. Jadi setelah masukin uang, baru tekan botangnya. Misalnya itu kayak cara nganu di ATM gitu loh, kayak masukin uang di ATM gitu. Terus yang kedua itu ada mo hiru gohan wo tabemashita ka? Apakah udah makan siang? Kono shigoto ga owatte kara tabemasu. Bahasa Indonesia, kerjaan ini kalau udah selesai baru makan siang gitu. Jadi tekara ini artinya setelah, dan pakainya itu kata kerja bentuk teke, Nah, yang kedua itu ada pola kalimat yang kedua itu ada kata benda pertama plus wa plus kata benda kedua plus ga sama kata sifat. Nah, contohnya Osaka wa tabemono ga oi desu. Oishi. Salah baca guys. Komen. Jadi kita ulang pertama. Yang pertama contohnya Osaka wa tabemono ga oishi desu. Jadi Osaka itu makanannya enak-enak. Nah, terus contoh yang kedua, Nihon no Ehime ken wa mikan ga oishi desu. Ehime itu di sini di tempat saya itu terkenal dengan jeruknya. Jadi artinya di prefektur Ehime itu yang jeruknya enak gitu. Nah, terus ada pola kalimat yang ketiga atau yang terakhir itu ada doyate. Itu artinya dengan cara bagaimana. Biasanya dipakai untuk ada orang tanya doyate itu karena dia pengen tahu cara melakukan sesuatu atau ini gimana sih caranya kayak gitu. Nah, nanti orang yang jawab tuh agak panjang gitu biasanya. Nah, contohnya yang simpel aja ya. Kaisa made doyatte ikimasu ka? Pergi ke Kaisa tuh gimana? Dengan cara bagaimana? Nah, misalnya Jido hanbaiki kara Iotetsu no basu ni notte Kaisa mae de oimasu. Misalnya ya, kalau di sini tuh depan rumahku itu kan ada Jido hanbaiki gitu kan. Jadi patokannya dari Jido hanbaiki nanti ada kayak terminal bis gitu. Nanti namanya bisnya tuh Iotetsu. Jadi naik itu bis itu tinggal ke Kaisa. Nanti bakal diantar sampai ke depan Kaisa gitu. Cuman kalau aku sih naik sepeda sih. Cuman ya ini contoh aja, oke? Nah, udah selesai nih. Nah, kalau kalian nggak, sebentar lagi itu Minano no Hyonggo yang pertama bakal selesai. Kalau nggak salah sampai bab 25. Ini udah bab 16 guys. Jadi kalian harus semangat karena bentar lagi akan menyelesaikan satu buku bahasa Jepang. Keren. Jadi jangan lupa untuk diulang materi yang sebelumnya lagi dan dipelajari, oke? See you di next video. Bye bye. Matane.